Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Cici Cordegei dari kelompok 2B Limbing. Dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Angkatan 30. Yang pertama, Angkatan 30 adalah sebuah gerakan yang muncul di Indonesia pada tahun 1930-an. Gerakan ini merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, dan budaya yang ada pada saat itu. Ada beberapa latar belakang yang mempengaruhi munculnya Angkatan 30, antara lain: 1. Kondisi sosial dan politik Indonesia pada masa itu. Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda dan masyarakat Indonesia mengalami ketimpangan sosial yang cukup besar. 2. Pengaruh sastra Barat. Angkatan 30 dipengaruhi oleh sastra Barat yang berkembang pada masa itu, seperti romantisme dan simbolisme. 3. Kehadiran majalah sastra. Pada masa itu banyak bermunculan majalah sastra yang menjadi wabah bagi para penyiar untuk mengekspresikan ide dan gagasan mereka. 4. Kehadiran perguruan tinggi. Pada masa itu perguruan tinggi mulai banyak didirikan di Indonesia. 5. Adanya semangat perubahan. Para penyiar Angkatan 30 memiliki semangat perubahan dan ingin membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat Indonesia melalui karya sastra mereka. Lanjut yang kedua, karakteristik terbagi menjadi dua, yaitu karakteristik puisi dan karakteristik prosa. Karakteristik puisi yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana. Puisi Angkatan 30 cenderung menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca awam. Yang kedua, mengangkat tema sosial. Puisi Angkatan 30 seringkali mengangkat tema-tema sosial seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, dan ketidakadilan. Yang ketiga, menampilkan karakteristik sosial. Yang puisi Angkatan 30 juga menampilkan karakteristik sosial terhadap berbagai aspek kehidupan seperti pemerintahan, kaum projus, dan bangsawan. Berikut ini adalah beberapa karakteristik prosa. Yang pertama, tidak berirama. Prosa tidak memiliki irama seperti puisi. Yang kedua, bahasa sehari-hari. Prosa ditulis dengan bahasa yang sangat mudah dipahami sehingga dapat dijangkau oleh banyaknya pembaca. Yang ketiga, naratif. Prosa terdiri dari narasi atau cerita yang menggambarkan peristiwa atau pengalaman tertentu. Baik, saya akan melanjutkan 3. Apa isi karya sastra Angkatan 30? Karya sastra Angkatan 30 berisi tema-tema yang berkaitan dengan kondisi sosial politik pada masa itu, antaranya adalah 1. Kritik terhadap kolonialisme. Para penulis Angkatan 30 mengecam sistem kolonialisme yang menindas bangsa Indonesia. 2. Nasionalisme. Penulis Angkatan 30 mengekspresikan semangat nasionalisme dalam karyanya dengan menunjukkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap Indonesia serta semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan. 3. Sosial. Karya sastra Angkatan 30 menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu, termasuk kelas pekerja petani dan rakyat kecil. Saya akan melanjutkan yang keempat, apa itu bahasa yang digunakan Angkatan 30. Bahasa yang digunakan dalam Angkatan 30 adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan menggunakan kosakata yang kaya dan beragam. Bahasa yang digunakan oleh Angkatan 30 ditandai dengan menggunakan bahasa baku sehingga bahasa yang digunakan dapat dipahami oleh banyak orang pada masa itu. Angkatan 30 juga memperjuangkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan nasional, sehingga karya sastra mereka menjadi salah satu upaya untuk mengembangkan dan memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dipakai dalam segala aspek kehidupan bangsa dan negara. Meskipun begitu, terdapat juga pengarang Angkatan 30
dalam karya-karyanya untuk memberikan warna lokal dan memperkuat identitas kebudayaan daerah. Jenis sastranya apa? Menurut Farouk 2014, keberadaan sastra memiliki beragam jenis, tergantung dari sudut pandang apa yang kita gunakan untuk menilai karya sastra tersebut. Sebelumnya telah disebutkan bukan sebuah karya sastra itu merupakan karya fiktif yang mengandalkan imajinasi manusia. Karya sastra dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan zaman keluar karya sastra tersebut, yakni karya sastra lama dan sastra baru. Karya sastra lama ia lahir dari masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Dua, karya sastra baru. Sebuah karya sastra baru biasanya sudah berbeda dengan karya sastra lama dan tidak dipengaruhi oleh adat kebiasaan masyarakatnya. Lanjut yang keenam, aliran-aliran sastra. 1. Realisme. Aliran ini mengutamakan realitas kehidupan. 2. Naturalisme. Naturalisme adalah aliran yang cenderung melukis kenyataan-kenyataan yang buruk, kejelekan-kejelekan atau kekurangan-kekurangan tentang keadaan masyarakat atau sifat manusia. 3. Determinisme, yaitu aliran dalam sastra yang melukis suatu peristiwa atau kejadian dari sisi jeleknya saja. Romantisme, yaitu aliran dalam sastra yang selalu melukis sesuatu secara sentimental, penuh perasaan. Saya akan membacakan nomor 108 sama nomor 7 lebih terdahulu. Tokoh-tokoh perjuangan baru dan hasil karya adalah sebagai berikut. 1. Sultan Takdir Al-Syabab. Hasil karya antara lain halaman 1, Tata Putus Gunung Malam, Roma tahun 1929, halaman 2, Dian yang tak kunjung pada Roma tahun 1932, halaman 3, Anak Perawan di Sarang Penyamuk, Roma tahun 1941, halaman 4, Layar Terkembang, Roma tahun 1936, ayat B. Halaman 5, Pertumbuhan Bahasa Indonesia tahun 1957, halaman 7, Perjuangan Tanggung Jawab dalam Kesusastraan. Lanjut nomor 8, Angkatan Balai Pustaka. Karya sastra liar yang dimaksud adalah karya-karya yang ditulis bernangkap Tiongkok dengan bahasa Melayu rendah dan juga karya-karya yang diisinya dianggap anti pemerintahan. Di Balai Pustaka, pemerintah mengontrol buku-buku apa saja yang boleh diterbitkan, hanya karya dengan bahasa Melayu tinggi dengan isi yang tidak bertentangan kebijakan pemerintahan yang diterbitkan. Pembatasan oleh pemerintahan Belanda tersebut membuat sastrawan Balai Pustaka didominasi orang-orang Melayu. Lanjut nomor 9, ciri-ciri intrinsik dalam periode sastra Indonesia adalah contoh karya sastra yang terbit pada angkatan 30. Bagian 1, Layar Terkembang, Sultan Takdir Al-Syabab. 2, Belenggu Armicin Pane. 3, Di Bawah Lindungan Kabah Hamka. Lanjut nomor 10, ciri-ciri instruktur estetik adalah karya sastra dalam angkatan 30. Bentuk 1, bentuknya bebas. 2, isinya merupakan realita dan cerita tentang merebut kemerdekaan. Yang ke-11, ciri-ciri struktur estetik angkatan 30.
yaitu diutamakannya rima dan teknik berwatakan sudah dengan watak bulat. Yang ke-12 ciri-ciri ekstra estetik angkatan 30, yaitu ide nasionalisme dan cita-cita bangsa banyak mewarnai karya sastra Jangga. Sekian dan terima kasih.